Ini bukan tidur, tapi tepar berjamaah. Karena ini jalur pendakian yang panjang dan ilegal. Gimana nyerah, Meng? Hah? Nyerah? Padaan, aduh, dihadirkan. Alhamdulillah. Opat. Perjalanan 3,5 jam. Lalu, berapakah waktu yang ditempuh kami untuk sampai ke Surya Kencana? Simak perjalanan kami yang nekat mengikuti petunjuk tali yang dipasang di lebatnya hutan menuju Surya Kencana. Pagi yang cerah, berkumpul di sebuah rumah warga, tepatnya di Kampung Pasir Ipis, Desa Sukamulya, Cugenang. Dengan penuh semangat, perjalanan menuju Gunung Gede via Pasir Ipis dimulai. Ya, yang sebelumnya kami melakukan perjalanan 1 jam dari kota Cianjur menuju Kampung Pasir Ipis. Hawa dingin yang terganti dengan teriknya mentari pagi hingga keringat mulai membasahi punggung kami. Namun, dengan sesekali menatap Gunung Gede, semangat dalam jiwa tiada menurun. Hawa sejuk yang diselimuti angin dingin pelan-pelan hilang, seiring dengan perjalanan yang sangat menyenangkan. Awal perjalanan kami terhibur dengan suasana dan pemandangan kebun sayuran. Bukit-bukit kecil yang penuh warna, tentunya dengan background Gunung Gede yang sangat perkasa, menambah rindu. Dan sungguh, ini adalah perjalanan yang sangat menyenangkan. Dari Kampung Pasir Ipis untuk sampai ke gubuk ini diperlukan waktu 1,5 jam. Dan yang lebih cepat sampai ke sini mereka yang menggunakan motor. Dan setelah hampir 2 jam kami baru bisa kumpul semua. Perlu sahabat ketahui, kami melakukan pendakian ditemani sahabat-sahabat dari Kampung Pasir Ipis yang kurang lebih 12 orang. Dan kalau dihitung semuanya, ada 24 orang. Well, HP ini kakak. ya. Oke, Kali wajah anak-anak kamera. gitu. Tunggu. Sampai belum apa-apanya udah lelah. Dan perlu sahabat ketahui pula,
Ini adalah jalur ilegal yang tak perlu sahabat tiru. Selain melanggar aturan, resikonya pun terlalu besar. Namun, karena menarik dan menantang, suku Jebrak pun nekat melewati jalur ini. Karena mendaki gunung menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus menantang. Karena banyak memberikan pelajaran bagi siapa saja yang melakukannya. "20 menit setelah memulai pendakian, pohon dan tanaman khas hutan mulai rimbun. Jalan menanjak dan pohon besar banyak dijumpai. Sebelum pendakian, sempat ngobrol dengan warga sekitar bahwa ketika berada di atas, jangan menanyakan jalan, percaya dan lurus saja. Dan ketika bingung, jangan melihat ke belakang. Sesekali yang di depan berhenti untuk memastikan bahwa yang berjalan paling belakang adalah jarak aman. Terlebih bahwa beredar cerita masih adanya binatang buas. Tas ada lutung. Mirip siapa sih? Miripnya yang ini nih. Nih. Ah. Kata menutup kasarun. Betul saja, tampak di daerah sekitar sini ada oa yang cukup besar, melompat dari pohon ke pohon berikutnya. Perlu sahabat ketahui, trek di sini semuanya adalah tanah. Tidak nampak ada bebatuan. Tentu, sepanjang perjalanan adalah tanjakan. Meskipun landai, tetap saja dibutuhkan tenaga ekstra. 1 jam perjalanan, kami masih bisa menjumpai aliran air yang mengalir ke rumah warga. Airnya pun terasa dingin dan menyejukkan tenggorokan. Ditemani sepotong singkong, menambah rasa yang berbeda. Mantap. Jalur baru ekstrim. Loh, capek. Selain tanjakan, pohon tumbang terkadang banyak kita jumpai, dan untuk menghilangkan keheningan di dalam hutan, kami pun menambah perjalanan dengan sedikit candaan. Oh, pada nggak mau bisa naik. Dong dari film dong. Semangat. Dong ulang pula tuh. Masih naik nih.
Jatuh. Sementara itu, sahabat-sahabat dari Pasir Ipis memang kuat. Nyatanya, kami tertinggal. Kami hanya bisa mengikuti petunjuk yang sengaja dipasang agar kami tidak salah jalan. Dan kalau ya Pasir Ipis, Gunung Gede, mantap, luar biasa. Suku Jebrak, maju terus, pantang mundur. Jalan terus menanjak. Suasana pun bertambah hening. Dan teriakan semangat memecahkan keheningan hutan yang kian mencekam. Jalan terus. Tuh. Sudah banyak. Angin berdesir lembut mengiringi langkah kami di tengah-tengah hutan yang hijau. Tak terasa membuat hati merasa damai, meskipun banyak kekhawatiran menyelimuti. Mantap. Setelah 2 jam berjalan dari Kubu, sebagian kami sudah merasa kehabisan tenaga. Tak lama, kami pun baru bisa menjumpai dengan teman-teman dari Pasir Ipis yang sengaja berhenti menunggu kami. Ya ada bidadari satu. Satu di antara mereka adalah perempuan, istri dari Kang Hendar yang sengaja ikut, bermaksud berkem di Surya Kencana. Ini bukan cepot. Meski berjalan paling belakang, suaranya tetap menggelegar, mengundang tawa, membuat capek sedikit berkurang. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan.
yang sebelumnya sahabat-sahabat dari Pasir Ipis berjalan duluan. Ada sedikit tenaga setelah beristirahat, namun jalan tetap menanjak. Setelah 3 jam perjalanan, sebagian kami mulai kewalahan, kepala pusing, dan banyak melihat kunang-kunang. Itulah yang kami rasakan. Yo, yang Cika madep ke sini. Komeng mulai tak karuan. Akhirnya kami berhenti beristirahat menunggu badan kembali pulih. Kabut tipis terkadang datang dengan tiba-tiba, dan dalam lebatnya hutan, akhirnya kami pun yang di depan harus menunggu yang sedang kehilangan tenaga. Lanjut lagi perjalanan. Meskipun tenaga belum pulih, ini agar pulang nanti tidak kemalaman. Jalan semakin sulit dilalui, selain tanjakan dan medan yang susah diinjak. Akhirnya membuat Komeng, Cika, dan Cika lagi. Dalam hutan terdapat gubuk. Konon sering dipakai istirahat bagi para pemburu.
Cika berapa kali? Oh, sering lagi. Lanjut. Lanjut lah, oke lah. Insya Allah. Ya, semangat. Jaja, orang yang mengawal kami, memberi semangat bahwa puncak tidak lama lagi. Dan lagi, kini banyak yang ikut tepar setelah 5 jam perjalanan tak kunjung sampai. Terpaksa yang di depan tetap menunggu dengan jarak aman. Gua nyerah, Meng? Hah? Nyerah? Gue plus setengah jaman deh lagi ya. Setengah jaman. Jalan lanjut lagi. Karena jika kembali tidak memungkinkan, terpaksa pendakian dilanjutkan. Kang Jaja menjelaskan, jika sahabat menjumpai lahan yang kosong seperti ini di dalam hutan, konon ini adalah awal dari kebanyakan orang yang kesasar. Istilahnya sasarung. Maka diharap tetap berhati-hati di dalam hutan. Jelang setengah jam sampai ke puncak, pohon-pohon tampak tidak terlalu tinggi. Pohon-pohonnya pun diselimuti lumut. Angin kencang pun kadang datang tiba-tiba. Dan jelang sampai di Surya Kencana, jalan semakin susah dilalui. Kadang kami pun harus menunduk dan melangkah dari pohon ke pohon. Bahkan mengambil gambar pun terasa sulit. Padaan, aduh. Alhamdulillah. Opat. Abu Opat. Perjalanan 3,5 jam. Mantap. Mantap. Semangat. Alhamdulillah, akhirnya setelah 9 jam kami sampai di puncak. Sap, berangkat. Ini lebih api umum. Karena cuaca dingin. Gimana kata-katanya? Wow. Karena cuaca dingin, gede, maka bisa api umum. Meng, cari deh, Meng. Meng, balik Mike sare. Meng, kata-katanya gimana, Meng? Sangat melelahkan. Ekstrim gitu. Es krim najis kudu lewat dia deui aing. Dinginnya luar biasa. Masakan dari rumah pun sedikit membeku. Layang, sarua mah layangnya. Tuh, Kang Asep, Mas Haji. Iya, kan? Setelah cukup beristirahat, kami bergegas turun karena sudah jam 5 sore.
karena ini adalah perjalanan tektok dan tidak ada niat kami untuk ngecamp. Mantap. Dingin, kram. Dan kami datang dari arah yang berseberangan jika sahabat lewat jalur putri. Beranikah sahabat coba? Dipastikan di sekitar hutan ini masih ada macan penghuni Gunung Gede. Karena cuaca yang lagi ekstrim, dalam perjalanan pulang ada pendaki perempuan yang terkena hipotermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh turun secara drastis di bawah 35 derajat Celcius. Hipotermia bisa beresiko mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. So, tetap hati-hati. Salam sehat bersama suku Jebrak.